Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore atau malam. Jadi di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisa Fundamental PT Alvaria Trijaya Tbk. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Anggota kelompok saya ada 6. Yang pertama ada Siti Nuraisa dengan NPM 041, kemudian ada Nur Adilah Nasution dengan NPM 050, lalu ada Linda Hasanah dengan NPM 059, kemudian ada Devianti dengan NPM 060, kemudian ada saya Loktaviani dengan NPM 061, dan yang terakhir ada Rohima dengan NPM 064. Nah, jadi langsung aja masuk ke materi pembahasan yang pertama. Baik, yang pertama ada analisis fundamental. Analisis fundamental atau fundamental analisis adalah teknik analisa yang memperhitungkan berbagai faktor, seperti kinerja perusahaan, analisis persaingan usaha, analisis industri, analisis ekonomi, dan pasar makro-mikro. Dari sini dapat diketahui bahwa perusahaan tersebut masih sehat atau tidak. Dari pengecekan tersebut, investor dapat mengetahui mana perusahaan yang dalam kondisi baik dan bisa dipilih untuk investasi. Oke, yang selanjutnya ini ada faktor dalam analisis fundamental. Faktor fundamental dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada faktor fundamental makro. Yang pertama, yang menyangkut setiap berita yang baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan ekonomi dapat merupakan suatu faktor fundamental yang penting untuk dicermati. Nah, berita-berita tersebut itu dapat berupa berita yang menyangkut perubahan ekonomi, perubahan tingkat suku bunga, pemilihan presiden, bencana alam, dan lain-lain. Faktor-faktor fundamental yang sifatnya luas dan kompleks tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori. 4 kategori besar yaitu faktor ekonomi, politik, keuangan moneter, dan eksternal. Yang akan saya bahas pertama itu ada faktor ekonomi ya. Nah, dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi fundamental perekonomian suatu negara, indikator ekonomi adalah salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian penting dari keseluruhan faktor fundamental itu sendiri. Seiring dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk mendapatkan sumber informasi terkini, seorang trader juga sering menggunakan informasi yang berasal dari monitor komputer, misalnya melalui Dow Jones Telerat, Reuters, Knight Ridder, maupun Bloomberg. Nah, indikator-indikator ekonomi yang sering digunakan dalam analisis fundamental itu apa aja? Nah, yang pertama ada Gross Domestic Product. Gross Domestic Product itu adalah penjumlahan seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara, baik oleh perusahaan dalam negeri maupun oleh perusahaan asing yang beroperasi di dalam negara tersebut pada suatu waktu atau periode tertentu. Yang kedua, ada inflasi. Seorang trader akan selalu memperhatikan dengan seksama perkembangan tingkat inflasi. Salah satu cara pemerintah dalam menanggulangi inflasi itu apa? Dengan melakukan kebijakan, menaikkan tingkat suku bunga. Nah, kebijakan peningkatan tingkat suku bunga ini diharapkan dapat memperkuat nilai tukar dan mengendalikan tingkat inflasi. Nah, penggunaan tingkat inflasi sebagai salah satu indikator fundamental ekonomi adalah untuk mencerminkan tingkat GDP dan GNP ke dalam nilai sebenarnya. Nilai GDP dan GNP ini merupakan indikator yang sangat penting bagi seorang trader dalam membandingkan peluang dan resiko investasinya di mancanegara. Umumnya ini seorang trader akan menggunakan indikator-indikator inflasi sebagai berikut. Yang pertama, ada Producer Price Index atau PPI. PPI ini adalah indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga yang diterima oleh produsen domestik untuk setiap output yang dihasilkan dalam setiap tingkat proses produksi. Nah, data PPI ini dikumpulkan dari berbagai sektor, ada terutama dari sektor manufaktur, pertambangan, dan pertanian. Yang kedua, Consumer Price Index atau CPI, yang digunakan untuk mengukur nih rata-rata perubahan harga ecerannya dan sekelompok barang dan jasa tertentu itu berapa gitu. Nah, kedua indeks tersebut yang tadi telah saya jelaskan, baik PPI dan CPI digunakan oleh seorang trader sebagai indikator untuk mengukur tingkat inflasi yang terjadi. Seorang trader tidak dapat berharap bahwa bank sentral akan menaikkan tingkat suku bunga. Setiap salah satu indikator memberikan sinyal kuat tentang adanya inflasi maupun menurunkan suku bunga untuk keadaan sebaliknya. Contoh, misalkan
dan dampak Perang Teluk tahun 91. Nah, itu kan dampaknya itu adanya naiknya harga minyak bumi dan ini membuat indeks CPI di Amerika Serikat juga naik. Namun, karena peningkatan indeks CPI itu tidak berlangsung lama, maka Bank Sentral Amerika Serikat tidak mengambil tindakan apapun. Yang ketiga ada balance of payment. Nah, balance of payment itu suatu neraca yang keseluruhan aktivitas transaksi perekonomian suatu negaranya, baik yang bersifat komersial maupun finansial dengan negara lain pada suatu periode tertentu. Balance of payment ini mencerminkan seluruh transaksi antara penduduk pemerintah dan pengusaha dalam negeri dan pihak luar negeri. Seperti misalkan transaksi ekspor dan impor, investasi portofolio, transaksi antar bank sentral, dan lain-lain. Indikator umum yang sering digunakan adalah neraca perdagangan current account. Faktor lain yang mempengaruhi neraca pembayaran adalah adanya aliran investasi asing yang masuk ke dalam negeri dalam bentuk foreign direct investment maupun portfolio investment. Nah, apa sih itu tuh? Contohnya itu surplus neraca perdagangan Jepang terhadap Amerika Serikat tahun 98 yang memberikan gambaran atau indikasi yang jelas terhadap meningkatnya volume permintaan yen dalam aktivitas perdagangan. Akibatnya nilai tukar yen terhadap dolar Amerika Serikat itu menguat. Itu untuk balance of payment. Selanjutnya ada yang keempat ada employment. Employment itu suatu indikator yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi real berbagai faktor ekonomi. Indikator mengenai tingkat kesempatan kerja ini dapat dijadikan sebagai alat untuk menganalisis sehat tidaknya perekonomian suatu negara. Nah, apabila perekonomian berada dalam keadaan full capacity atau kapasitas yang penuh, maka akan tercapai jika keadaan sebaliknya, maka tingkat full employment. Nah, pengangguran pun akan meningkat. Tingkat employment ini adalah indikator ekonomi yang sangat penting bagi pasar keuangan pada umumnya dan pasar valuta asing khususnya. Selanjutnya adalah faktor politik. Faktor politik sebagai salah satu indikator untuk memprediksi pergerakan nilai tukar sangat sulit untuk diketahui timing atau waktu terjadinya secara pasti dan untuk ditentukan dampaknya terhadap fluktuasi nilai tukar. Ada kalanya suatu perkembangan politik berdampak pada pergerakan nilai tukar, namun ada kalanya tidak membawa dampak apapun terhadap pergerakan nilai tukar. Kemudian yang selanjutnya yaitu faktor keuangan moneter. Peran faktor keuangan sangat penting dalam melakukan analisis fundamental. Adanya perubahan dalam kebijaksanaan moneter dan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah, terutama dalam hal kebijakan yang menyangkut perubahan tingkat suku bunga, akan membawa dampak signifikan terhadap perubahan dalam fundamental ekonomi. Perubahan kebijakan ini juga akan mempengaruhi nilai tukar mata uang. Para pengamat pasar valuta asing menyatakan bahwa tingkat suku bunga adalah penentu utama nilai tukar suatu mata uang selain indikator keuangan lainnya, seperti jumlah uang yang beredar. Aturan umum mengenai kebijakan tingkat suku bunga ini adalah semakin tinggi tingkat suku bunga, semakin kuat nilai tukar suatu mata uang. Tingkat suku bunga di sini dimaksudkan yaitu tingkat suku bunga real, bukan yang nominal. Seorang trader akan bereaksi terhadap perubahan selisih tingkat suku bunga, bukan pada tingkat suku bunga secara individual. Kemudian selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap nilai tukar suatu negara. Perubahan ekonomi yang terjadi dalam suatu negara dapat membawa dampak regional bagi perekonomian negara-negara lain yang terdapat dalam kawasan yang sama. Dalam era alokasi global aset arus portofolio modal tidak lagi mengenal batas-batas wilayah negara. Para fund manager, investor, dan hedge fund yang melakukan investasi secara global sangat mencermati perubahan ekonomi, bukan hanya dalam lingkup satu negara, melainkan juga meluas hingga ke dalam lingkup satu kawasan atau regional tertentu. Selanjutnya yaitu terkait dengan faktor fundamental ekonomi kinerja perusahaan, di mana teknik ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.
Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat diketahui dengan mengamati rasio-rasio keuangannya. Rasio keuangan tersebut terdiri dari yang pertama yaitu rasio likuiditas. Adalah rasio keuangan yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya segera jatuh tempo. Rasio likuiditas terbagi menjadi dua. Yang pertama rasio lancar, yaitu cara paling sederhana untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rumus rasio lancar yaitu aset lancar dibagi dengan utang jangka pendek. Yang kedua, rasio cepat, yaitu rasio yang mengukur kesanggupan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang paling liquid, di mana rumus rasio cepat ini yaitu aset lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan liabilitas lancar. Rasio yang kedua yaitu rasio profitabilitas, adalah rasio yang menggambarkan kemampuan laba perusahaan, di mana rasio profitabilitas ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, return on asset atau ROA, yaitu berfungsi untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba. Rumus ROA sama dengan net income dibagi dengan total aset dikali 100%. Yang kedua, return on equity atau ROE, yaitu rasio keuangan yang membandingkan antara laba bersih dengan total modal yang dimiliki perusahaan, di mana semakin tinggi nilai rasio ROE perusahaan, maka semakin baik kinerja perusahaan dalam memanfaatkan modal yang dimiliki untuk memperoleh laba. Rumus ROE sama dengan net income dibagi dengan total modal dikali dengan 100%. Yang ketiga yaitu net profit margin, adalah indikator yang membandingkan pendapatan perusahaan dengan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Rumus net profit margin yaitu laba bersih dibagi dengan pendapatan dikali 100%, di mana semakin besar net profit margin perusahaan, maka semakin besar efisiensi perusahaan dalam mendatangkan uang dan menekan pengeluaran. Yang ketiga yaitu rasio aktivitas, adalah rasio keuangan yang menggambarkan efektivitas penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan. TAT sama dengan penjualan dibagi dengan total aset, atau ITR sama dengan penjualan dibagi dengan persediaan. Yang keempat, rasio leverage, adalah rasio keuangan yang menggambarkan seberapa besar penggunaan dana yang berasal dari hutang dibandingkan dengan aktiva atau ekuitas perusahaan, yaitu debt to equity ratio atau DER, di mana merupakan salah satu variabel analisis fundamental saham yang membandingkan antara total utang dengan total modal perusahaan. Rumus DER yaitu sama dengan total utang dibagi dengan total modal. Rasio ini mengukur seberapa besar keuangan perusahaan dibiayai oleh utang. Semakin besar nilai rasio ini, maka semakin besar suatu perusahaan menggunakan utang untuk modal bisnis. Yang kelima yaitu rasio pasar, yang terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu earning per share atau EPS. Rasio EPS ini memberikan informasi kepada investor mengenai laba bersih per lembar saham perusahaan. Rumus EPS sama dengan laba bersih dikurangi pajak dikurangi dividen dibagi dengan jumlah saham beredar. Yang kedua yaitu price to earning ratio atau PER. PER ini sering kali digunakan untuk menentukan murah dan mahalnya harga suatu saham. Rumus PER sama dengan stock price dibagi dengan EPS. Untuk profil sendiri, PT Surya Alvaria Trijaya Tbk berbisnis dengan nama Alfamart, adalah sebuah perusahaan perdagangan retail yang berkantor pusat di Tangerang. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2023, perusahaan ini memiliki 34 pusat distribusi dan 19.000 minimarket yang tersebar di seluruh Indonesia. Jenis perusahaan ini adalah perusahaan publik dengan kode emiten AMRT, yang didirikan pada tanggal 22 Oktober 1999 dengan nama pendiri yaitu Joko Susanto, yang berlokasi kantor pusat di Alam Sutra, Tangerang. Cikal bakal Alfamart didirikan oleh perusahaan rokok HM Sampurna. Bisnis utama pun bukan minimarket seperti saat ini, melainkan distribusi produk-produk rokok Sampurna. Dalam perkembangannya, perusahaan ini juga memiliki anak perusahaan seperti PT Alfa Retailindo yang mengelola bisnis swalayan bernama Alfa Supermarket. Sebagai bagian pengembangan usaha retail Alfa Retailindo, pada tanggal 27 Juli 1999 didirikan PT Alfa Mitra Mart Utama yang 51% kepemilikannya dipegang perusahaan tersebut.
Alfa Mitra Mart Utama bergerak di bisnis minimarket dengan merek Alfa Minimart, yang gerai pertamanya berlokasi di Karawaci, Tangerang, yang dibuka pada tanggal 18 Oktober 1999. Baik Alfa Retailindo dan Alfa Mitra Mart sendiri dirintis Sampurna bersama dengan Joko Susanto, seorang pedagang dan distributor rokok Sampurna yang belakangan menjadi eksekutif di raksasa rokok tersebut. Pada tanggal 27 Juni 2002, PT Sumber Alvaria Trijaya menjual mayoritas kepemilikannya di Alfa Retailindo kepada perusahaan milik Joko, PT Sigmantara Alfindo. Saham Sumber Alvaria yang tersisa di Alfa Retailindo kemudian dialihkan ke induknya HM Sampurna. Kemudian pada tanggal 1 Agustus 2002, Alfa Minimart atau PT Alfa Mitra Mart Utama dilepaskan dari Alfa Retailindo dan menjadi anak usaha langsung PT Sumber Alvaria Trijaya. Saat itu Alfa Minimarket sudah memiliki 141 gerai dan belakangan PT Sumber Alvaria Trijaya mengganti usaha utamanya dari perdagangan dan distribusi berbagai macam produk menjadi pengendali baru gerai-gerai Alfa Minimart. Di tanggal 1 Januari 2003, toko-toko Alfa Minimart berganti nama menjadi Alfamart, yang kemudian berkembang menjadi 800 gerai. Meskipun demikian, struktur kepemilikan PT Sumber Alvaria Trijaya atau Alfamart tetap sama, yaitu dikuasai oleh HM Sampurna, sisanya Joko dengan kepemilikan 30%. Pada tahun 2005 tercatat Alfamart sudah memiliki 1.200 gerai, baik dimiliki sendiri maupun waralaba. Bisa dilihat di layar, untuk Last Price IMRT ada di 2.900 dan di INT ada di 4.700. Untuk share outnya sendiri, IMRT memiliki 41.524, sedangkan di INT ada di 14.184. Untuk market cap ada di 120.419.600 untuk IMRT dan di INT ada di 66.664.800. Selanjutnya yaitu analisis fundamental pada balance sheet. Berikut ini data-data informasinya. Nah, yang pertama itu ada cash. Nah, untuk cash ini lebih besar PT Sumber Alvaria Trijaya yaitu sebesar 4.074.530, sedangkan untuk PT Indo Retail Makmur Internasional ini sebesar 913.710. Kemudian ada total aset. Nah, untuk total aset ini lebih besar PT Sumber Alvaria Trijaya yaitu sebesar 34.246.183, sedangkan untuk total aset dari PT Indo Retail Makmur Internasional ini sebesar 20.710.860. Kemudian ada utang jangka pendek. Nah, untuk utang jangka pendek ini lebih besar PT Sumber Alvaria Trijaya yaitu sebesar 17.262.927, sedangkan untuk utang jangka pendek dari PT Indo Retail Makmur Internasional ini sebesar 1.796.207. Kemudian ada utang jangka panjangnya. Nah, untuk utang jangka panjang ini lebih besar dari PT Indo Retail Makmur Internasional yaitu sebesar 5.841.907, sedangkan untuk PT Sumber Alvaria Trijaya ini sebesar 1.278.506. Nah, yang terakhir ini ada total equity atau modal yang dikeluarkan, yang dimana untuk total equity ini lebih besar PT Sumber Alvaria Trijaya yaitu sebesar 15.705.200. Kemudian untuk total equity dari PT Indo Retail Makmur Internasional ini sebesar 13.073.556. Selanjutnya yaitu analisis pada bagian income statement. Nah, di sini tuh ada revenue ataupun pendapatan. Untuk pendapatan PT Sumber Alvaria Trijaya lebih besar yaitu 106.944.683, sedangkan untuk pendapatan dari PT Indo Retail Makmur Internasional yaitu sebesar 1.390.105. Kemudian ada gross profit ataupun laba kotor. Nah, untuk laba kotor PT Sumber Alvaria Trijaya ini lebih besar dibandingkan laba kotor PT Indo Retail Makmur Internasional yaitu sebesar 23.066.117. Kemudian ada operating profit. Untuk operating profit dari PT Sumber Alvaria Trijaya ini sebesar 4.429.296. Operating profit ini lebih besar dibandingkan dengan
operating profit dari PT Indo Retail Makmur yaitu sebesar 935.185. Kemudian ada net profit ataupun laba bersih. Nah, untuk laba bersih dari PT Sumber Alvaria Trijaya ini lebih besar yaitu sebesar 3.484.025, sedangkan untuk net profit ataupun laba bersih dari PT Indo Retail Makmur Internasional ini sebesar 746.258. Kemudian ada EBITDA. Nah, untuk EBITDA PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk lebih besar dibandingkan dengan EBITDA dari PT Indo Retail Makmur Internasional yaitu sebesar 4.429.296. Kemudian ada interest expense ataupun beban bunganya. Nah, untuk beban bunga dari PT Sumber Alvaria Trijaya ini lebih kecil gitu dibandingkan dengan PT Indo Retail Makmur Internasional yaitu sebesar 134.173. Yang selanjutnya ada rasio-rasio yang telah kita analisis. Ini sangat penting ketika kita ingin membeli saham, terutama dividen, karena para calon investor biasanya sangat memperhatikan dividennya sebelum membeli saham. Nah, di sini jika kita membeli saham Alvaria atau berinvestasi di PT Alvaria, maka kita per tahunnya bisa mendapatkan dividen sebesar 999,80 juta. Sedangkan jika kita membeli saham di Indo Retail, kita akan mendapatkan 169.890 juta per tahunnya. Nah, kemudian ada IPS atau earning per share-nya, atau juga laba per lembar saham yang telah dipotong pajak. Nah, di PT Alvaria mendapatkan sebanyak 83,90, sedangkan di PT Indo Retail hanya sebesar 59,61. Selanjutnya ada PER. PER ini semakin tinggi, maka akan semakin baik pula perusahaan. Nah, PER di PT Alvaria ini sebesar 34,56, lebih kecil daripada PT Indo Retail yaitu sebesar 88,33. Selanjutnya ada BVPS di PT Alvaria, BPVS sebesar 378,22. Sedangkan di PT Indo Retail sebesar 921,71. Nah, kemudian ada rasio PBV, di mana PT Alvaria lebih besar yaitu sebesar 7,67, sedangkan di PT Indo Retail yaitu sebesar 5,10. Nah, kemudian ada rasio-rasio ROA dan ROE-nya. ROA di PT Alvaria sebesar 0,10% dan ROE-nya sebesar 0,22%. Sedangkan ROA di PT Indo Retail adalah sebesar 0,04% dan ROE-nya adalah sebesar 0,06%. Nah, kemudian di sini ada EBITDA dari PT Alvaria, lebih kecil daripada PT Indo Retail, di mana PT Alvaria adalah 30,45 sedangkan PT Indo Retail adalah sebesar 375,45. Kemudian untuk utang-utangnya ada debit to equity, debit to capital, debit to EBITDA, dan debit to interest expense. Bisa dilihat sendiri di mana bila utangnya itu kurang dari 0,5% aset perusahaan dibiayai oleh ekuitas. Sedangkan bila lebih besar dari 0,5%, maka aset perusahaan ada beberapa yang dibiayai oleh liabilitas. Nah, apabila hasilnya adalah 0,66 sampai 0,7, maka dikatakan normal. Maka perusahaan itu dapat berjalan dengan modal sendiri dan sedikit utang untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Nah, jadi jika dilihat dari rasio-rasionya, lebih baik melakukan investasi pada perusahaan Alvaria karena memiliki dividen yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang Indo Retail. Sekiranya sekian presentasi dari kelompok kami tentang analisis fundamental PT Alvaria Trijaya Tbk. Mohon maaf bila kurang lengkap atau ada kesalahan, dan terima kasih telah mendengarkan dan menonton.